Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam 2 serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai vintage dan industri keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Indah Wijaya Stuti NIM 101, kemudian ada Ngalimatul Masfufah dengan NIM 103, dan Sekarahi Wulandari dengan NIM 104. Berikut materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengenai sekilas tentang financial teknologi. Yang kedua, regulasi penyelenggaraan financial teknologi di Indonesia. Yang ketiga, financial teknologi konvensional dan syariah. Yang keempat, financial teknologi dalam sistem ekonomi Islam. Yang kelima, peluang dan tantangan financial teknologi syariah di Indonesia. Dan yang terakhir, perkembangan vintage dalam industri keuangan syariah Indonesia. Baik, menuju materi yang pertama, yaitu sekilas tentang financial teknologi. Jadi vintage dalam bahasa Indonesia disebut dengan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan atau efisiensi, kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Vintage sendiri terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada pembayaran, clearing, dan penyelesaian. Yang kedua ada deposito, pinjaman, dan penambahan modal. Yang ketiga ada market provisioning atau aggregators. Dan yang keempat ada manajemen risiko dan investasi. Selanjutnya, financial teknologi juga memiliki tantangan dalam beberapa hal. Yang pertama, mengenai peraturan dalam mendukung pembangunan vintage. Yang kedua, mengenai koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait untuk pengoptimalan vintage dengan lingkungan bisnis yang kompleks. Dan yang ketiga, mengenai keamanan dana dan pengguna. Selanjutnya, resiko yang dihadapi oleh pengguna vintage diantaranya yang pertama ada potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial. Dan kedua, isu privasi pengguna vintage yang rawan terhadap penyalahgunaan data. Selain itu, vintage juga memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Untuk keunggulannya, yang pertama, pertumbuhan dan inovasi, mudah diakses, keamanan yang tinggi, biaya lebih rendah, dan juga mudah digunakan. Untuk kelemahannya, yang pertama, terbatasnya regulasi atau aturan. Yang kedua, risiko keamanan data. Yang ketiga, sarana yang kurang memadai. Yang keempat, keraguan konsumen. Dan yang terakhir, layanan terbatas. Kemudian ada regulasi penyelenggaraan finansial teknologi di Indonesia. Yang pertama, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77/POJK 1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMUBTI. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 18/40/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran atau PTP. Dan yang ketiga, ada Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ngalimatul Masfufah. Kepada Mbak Ngalimatul, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang finansial teknologi konvensional dan syariah. Yang pertama yaitu konvensional. Ruang lingkup dalam teknologi finansial yang wajib diikuti oleh entitas bisnis adalah mulai dari pendaftaran, regulatory setbox, perizinan, dan persetujuan hingga pemantauan dan pengawasan. Carney menjabarkan teknologi keuangan berawal dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, finansial teknologi juga terdapat versi syariah. Fintech syariah merupakan kombinasi dan inovasi yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk yang selanjutnya yaitu finansial teknologi dalam sistem ekonomi Islam. Menurut syariah, ada beberapa cara agar finansial teknologi tidak bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kaidah usul fikih. Usul fikih merupakan ilmu yang membahas berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai sumber ijtihad. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 memberikan penjelasan secara jelas kegiatan transaksi bisnis dalam Islam.
Jika dikaitkan dengan finansial teknologi, maka ini merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang didorong oleh perkembangan dan kemajuan zaman. Selanjutnya yaitu peluang dan tantangan finansial teknologi syariah di Indonesia. Otoritas Jasa dan Keuangan atau OJK memberikan kesempatan bagi para pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi fintechnya di OJK. Fintech syariah menyediakan kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi, namun di sisi lain minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan fintech syariah. Terbuktinya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia, namun membuat persaingan teknologi masa depan makin pesat. Mayoritas penduduk Indonesia sendiri memeluk agama Islam. Kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat menjadikan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional. 6. Perkembangan finansial teknologi dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah Indonesia kini bersaing bukan hanya dengan bank konvensional, tetapi juga lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari seluruh negara-negara. Secara global, industri pasar modal syariah mencakup penerbitan saham syariah, obligasi syariah atau suku, dan reksadana syariah. Saat ini, generasi milenial dan produktif merupakan investor yang mempunyai potensi besar di retail pasar modal syariah di Indonesia. Fintech tidak hadir sebagai pesaing dari perbankan atau lembaga keuangan lain. Keduanya saling bersinergi dengan membentuk kolaborasi nyata dalam industri keuangan syariah Indonesia yang lebih maju. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.